pelajaran dari orang-orang seperti Abu Jahal ini yang sombong karena dia melupakan kematian, dia lupa bahkan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan untuk selalu ingat ihsan itu beribadah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya apa? Orang yang ihsan sama Allah itu dia bukan membayangkan zat Allah, tapi bisa menikmati, merenungkan asma sifat Allah. Allah yang Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian berbayang Zabaniyah, kami akan memanggil malaikat penjaga neraka jahanam, Zabaniyah, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Teman sekalian, ini juga ancaman kepada orang-orang yang sombong. Dulu kan orang-orang kafir itu ketika mendengar ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kajian Kamaru yang semoga Allah selalu memberikan taufik rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kemudahan untuk bermajlis di majlis yang terbaik insyaallah, karena Nabi bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih akan melanjutkan kajian surat Al-Alaq yang kemarin baru kita bahas ayat 1 sampai ayat ke-5, yang intinya ternyata Islam sangat memuliakan budaya membaca, budaya ilmu, yang meskipun kenyataannya umat Islam mungkin belum semuanya atau banyak yang kurang terbiasa dengan namanya Iqra, kurang terbiasa. Baik, lanjutnya kita akan bahas ayat ke-6 sampai ke-19. Kita pengen selesaikan. Ini terkait dengan sengketa antara Abu Jahal dan Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dalam surat ini. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layabgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Baik, kita terjemahkan dulu, tapi mungkin tidak langsung semua ya, dari ayat 6 sampai ayat 12 dulu. Kalla, sungguh, haqqan, innal insana, sesungguhnya al insan itu, manusia itu, layadgha, ngelampaui batas, ar-ra'ahu istaghna,
karena melihat dirinya telah berkecukupan. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Allah lah ruj'a, kalian dikembalikan. Itu dulu ayat 6 sampai ayat ke 8. Tentang ayat ini jamaah sekalian, itu dikisahkan bahwa Abu Jahal yang sebelumnya disebut dengan Abul Hakam, ya, bapaknya orang yang bijaksana, kemudian karena menolak Islam maka disebut dengan Abu Jahal, bapak wong bodoh gitu ya, karena jelas sebenarnya nggak diterima. Itu ngancam, awas nanti Muhammad tidak boleh sholat di Mekah, di Ka'bah. Kalau sholat di Ka'bah kan saya pukul. Nah kemudian dia lihat Nabi Muhammad sholat di Ka'bah mau dipukul, tapi dia lari ketakutan. Ditanya orang, katanya mau mukul Muhammad, mau nyakiti, malah lari. Kamu nggak tahu tadi saya mau dekat itu ada parit api dan ada seperti malaikat besar yang mengejarku, sehingga saya nggak berani mendekat. Ini kemudian Nabi menyampaikan kalau dia dekat dia akan disobek-sobek sampai mati oleh malaikat. Itu cerita tentang Abu Jahal. Maka ini sebenarnya ini awalnya kepada Abu Jahal, kalla innal insana layadgha, sungguh manusia itu melampaui batas. Dalam hal ini ayat asli kepada Abu Jahal, tapi karena memang dalam Quran itu ada al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Pelajaran itu diambil dengan lafaz untuk semuanya, tidak hanya karena asbabun nuzul tok untuk Abu Jahal tok, tidak, tapi secara umum ya manusia itu memang punya karakter togho. Togho ini apa? Melampaui batas, sehingga nanti ada tohut itu ya, melampaui batas. Kalau tohut itu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho, itu namanya tohut. Kalau ini sifatnya togho, melampaui batas. Mungkin kalau karena dulu wayang itu dibuat oleh Sunan Jogo dengan cerita Islami, akhirnya ada togo. Togo ini wayang apa namanya? Togok gitu, togo itu. Togo. Jadi begitulah manusia itu togo, banyak yang togo, melampaui batas dari kewajiban seorang hamba. Ya, mereka misalnya apa? Ya sombong. Mereka kemudian dolim, itu toho. Ar-ra'ustagna, ketika melihat dirinya merasa cukup karena sudah merasa mampu melampaui batas. Maka biasanya orang-orang yang berbuat dolim itu kebanyakan orang yang kaya-kaya, orang yang berkecukupan, ya, orang-orang yang tidak merasakan penderitaan itu biasanya toho biasanya. Ya enggak semua, tapi banyak yang seperti itu. Yang orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya akan menjadi togo, melampaui batas. Ya, para koruptor itu kan togo itu, karena dia merasa cukup ya mendolimi orang. Akhirnya alhamdulillah sekarang yang togo di zaman sekarang ini tidak bisa aman ya. Mereka dikejar oleh kasus hukum itu ya. Alhamdulillah ini penguasa pemerintah kita cukup konsen dalam memberantas orang-orang yang togo, korupsi itu. Nah, kenapa orang-orang itu seperti itu ya? Karena mereka nggak sadar inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu kembali kalian. Sehebat apapun orang, dia akan kembali kepada Allah. Fir'aun yang dulu merasa sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, itu kesombongan yang paling pol itu. Saya lah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi akhirnya apa? Sudah tenggelam ke laut, kemudian mau mati, kemudian baru amantu bi rabbi Musa wa Harun, tapi sudah nggak diterima Allah karena sudah nyawanya sudah sampai tenggorokan. Akhirnya sampai sekarang Allah jadikan jasadnya sebagai pelajaran. Ini loh orang yang paling tohut pada masanya itu, yang paling melampaui batas pada masanya, sombong, akhirnya seperti ini. Ini pelajaran juga bagi siapapun,
bagi kalangan umat untuk jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas dalam segala hal. Bagaimana kita sadar bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, yang kita mampu, itu sebenarnya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang soleh itu mesti menyadari itu, seperti yang dilakukan oleh siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini diberi Allah kelebihan bisa punya tim yang bisa memindahkan istana Balkis dari Yaman dipindah ke Palestina. Luar biasa itu. Dalam waktu sekejap mata. Kayaknya belum ada teknologi zaman sekarang yang bisa seperti itu ya. Ini luar biasa. Dari Yaman ke Palestina pada masa dulu sekejap mata. Enggak menunggu hari. Sekarang mana pembangunan yang bisa sekejap mata? Enggak ada. Entah itu pakai ilmu apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi Sulaiman kemudian setelah mendapat karunia bisa seperti itu, tidak kemudian bersikap toho melampaui batas, merasa hebat, tapi beliau kemudian mengatakan, hadza min fadli Rabbi, inilah karunia Allah kepadaku. Maka ini yang harus menjadi pegangan kita, siapapun kita, kalau mendapatkan apa kebaikan itu, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikembalikan kepada diri hamba. Maka dulu mungkin jadinya saya seusia saya ke atas masih eleng ya. Dulu ada pelawak yang mengatakan untung ada saya. Gitu ya. Masih ingat Pak? Saya sudah sepuh-sepuh, saya nom-nom orang ngerti gitu. Ada sawopoy kayaknya. Iya itu ya kan. Untung ada saya. Secara akidah nggak benar itu kok. Untung ada saya. Ya secara akidah kalau ini ya harusnya alhamdulillah, la haula wala quwwata billah, alhamdulillah Allah membantu, menolong, begitu. Tapi ya namanya lawakan mungkin nggak mikir tentang akidah segala ya waktu itu ya. Tapi maksud saya bagaimana kita punya sikap jiwa untuk tidak melampaui batas, tidak bersikap sombong di muka bumi ini, dan kita sadar bahwa segala sesuatu itu Allah yang maha berkuasa. Kalau kita diberi Allah kemampuan untuk sesuatu, itu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Sehingga jangan pernah menyandarkan keberhasilan kepada diri kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tidak bersikap toho melampaui batas itu di antara caranya apa? Inna ila rabbika ruj'a. Hendaklah kita banyak ingat, kita ini akan kembali kepada Allah. Kita dari tanah hidup, kemudian kembali ke tanah, dan roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesadaran ini kita tidak akan merasa sombong, karena ya tadi paling yo akan balik pada Allah. Nah inilah yang Nabi sadari ketika Nabi sedang bangun tidur, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat beliau sedang punggungnya itu ada bekas pelepah kurma itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nangis. Kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, Anda ini orang terbaik, Nabi Allah, tapi kok hidup Anda sedemikian menderita di dunia ini, sementara kaisar-kaisar yang kafir itu, kaisar dari Persia, dari Romawi, mereka punya ribuan dayang, pembantunya ribuan. Rasulullah tersenyum dan menyampaikan, ya Umar, mali walid dunya wa walid dunya wa mali. Wahai Umar, apa artinya dunia ini bagiku? Apa artinya aku untuk dunia ini? Mali walid dunya illa karaqibin sara fi yawmin shaifin fastadalla tahta syajaratin sa'at minan nahar tsumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia ini adalah seperti seorang pengembara yang berjalan di tengah terik panas matahari, karena panas sekali, kemudian istadalla, dia berteduh sebentar saja di bawah pohon,
kemudian dia tinggalkan pohon itu dan menuju tempatnya melanjutkan musafirnya, safarnya itu. Nabi menyadari betul hidup di dunia itu seperti mampir di bawah pohon. Kalau bahasa wong Jawa iku urip iku paribasane mampir ngombe sebentar. Nah, kesadaran ini akan membuat seorang hamba tidak berani sombong, tidak berani melampaui batas. Dia akan berusaha untuk tunduk patuh pada Allah dan sadar semuanya itu yang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, pelajaran dari orang-orang seperti Abu Jahal ini yang sombong karena dia melupakan kematian, dia lupa bahkan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk selalu ingat bahwa kita ini sedang berjalan menuju Allah dan sedang berjalan menuju kematian, sehingga kita lebih banyak persiapan. Sebagaimana Nabi pernah sampaikan ketika ditanya man aqyasun nas, siapa orang yang paling cerdas itu, Nabi menjawab apa? Aktsaruhum dzikran lil mauti, orang yang paling cerdas yang paling banyak ingat mati. Wa aktsaruhum istidadan lima ba'dal maut, dan paling banyak persiapan untuk hidup setelah mati. Jadi orang yang cerdas itu yang sadar, sering tersadarkan di jiwanya, hatinya, aku ki meh mati. Terus setelah itu apa? Aku kudu nggawa sangu sing oke. Nah, gitu. Ini orang yang cerdas. Tapi orang yang nggak cerdas terus bergelimang dunia, menikmati dunia, tahu-tahu dunianya selesai. Dan belum siap apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau lihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Ya. Ini maksudnya apa? Ara'aital ladzi yanha, ini maksud kepada Abu Jahal. Tidak kau lihat orang yang melarang abdan, seorang hamba, idza sholat, saat dia sholat, Nabi Muhammad. Dan ini Allah menceritakan peristiwa bagaimana Abu Jahal melarang sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ini juga bisa menjadi satu pelajaran bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu memang menginginkan agar umat Islam ini tidak komitmen kepada agamanya, gitu. Dan kadang-kadang juga melalaikan ibadah sholat itu. Saya dulu teringat saat saya di Semarang waktu masih bujang ya, belum mondok, saya lulus SMA, saya kerja, itu saya punya tetangga-tetangga itu non muslim atau Nasrani, perempuan-perempuan itu angger main ke rumah saya itu mesti menjelang asar, sehingga saya kok nggak iso sholat karena dijak ngobrol gitu. Sampai jam 4:30 ibu saya marah-marah, jadilah ini terus. Cuma saya dulu kan masih awam ya, wong Jawa kan sukanya apa itu, pekewuh gitu. Jadi ternyata mereka punya misi untuk mungkin merusak saya yang masih awam supaya tidak terlalu berani kepada sholat. Ngobrol tentang agama, ya ngomong, ya agama kita sama-sama kok, di podo, cuma sing luwih apik agamaku, ngomong ngono barang. Saya di sini ya karena sangat toleran nggak bener ya. Saya diem karena masuk karena dulu memang nggak tahu agama dengan baik gitu. Nih aku berkopodok mungkin tak debat terus tuh kan, saya awam. Nah itu, jadi mungkin gerakan seperti ini masih terus ada, gerakan untuk menghalangi orang dari beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dulu ya ketika apa itu tahun 45 ya. Jadi kan para pemimpin bangsa ini sudah menemukan konsep bernegara yang sudah disepakati. Namanya apa itu?
Jakarta, charter atau Carter itu ya, Piagam Jakarta. Apa? Piagam Jakarta yang sudah disepakati oleh kaum Islamis, kaum nasionalis, dan ada Nasraninya, bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban umat Islam dengan syariat Islam. Tapi ternyata ada upaya mendongkel dan akhirnya menghilangkan 7 kata itu. Cuma karena waktu itu masih suasana genting, akhirnya para tokoh Islam akhirnya ngalah, termasuk Ki Bagus Hadikusumo yang pertama tidak mau ngalah, akhirnya terpaksa ngalah. Cuma beliau nitipkan kata yang buat nambah supaya jelas Islamnya, ketuhanan yang Maha Esa itu harus ada. Makanya ganti yang Maha Esa itu, yang mana bagi umat Islam ya Allah, nggak ada Tuhan yang Esa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah sidik tapi ya pengaruhnya besar, karena kemudian ternyata orang-orang Islam yang sekuleris itu sangat banyak, sehingga mereka masih anti dengan Islam. Makanya ini alhamdulillah ya, sekarang perkembangan zaman mulai banyak orang-orang yang cinta Islam ya. Semoga generasi kedepannya generasi yang muncul dalam bingkai mencintai Allah, Rasulullah, dan agamanya. Ya, maka jemaah sekalian, menghadapi nanti kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, maka kita harus tetap melakukan perlawanan dengan upaya-upaya yang baik, orang-orang yang mungkar sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, banyak terjadi, alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah. Dulu zaman kapan Pak ya, zaman tahun 90-an itu kan para akhwat kita kalau jilbaban kan dilarang sekolah itu ya. Setelah itu dibolehkan, tapi kalau foto harus kelihatan telinganya. Itu maksudnya logikanya apa kita telinganya. Sekarang alhamdulillah sudah bebas, jadi itu pelan-pelan berubah. Dulu para orang-orang itu ngelihat SD Islam yang pakai celana itu sinis, pakai nopo itu. Tapi saya SD negeri pun banyak yang pakai celana. Dulu SMP itu anak-anak putri itu roknya mesti di atas dengkul atau sak dengkul. Sekarang hampir SMP negeri pun pakai baju kayak wong sanawi juga sama. Ini alhamdulillah sebenarnya banyak kemajuan dakwah kaum muslimin ini, sudah lumayan sekali. Tinggal terus kita tingkatkan agar umat Islam tentu bisa menikmati agamanya, bahkan bisa meyakini agamanya sebagai jalan hidup yang paling lurus. Mosok kalah karo tadi saya lihat ada pemuda Amerika itu malah meminta Amerika agar merombak negara demokrasi, negara berdasarkan syariat. Padahal di Amerika itu, karena beliau membandingkan ini by data kan, negara demokrasi ini ribawi, kalau syariah tidak ada ribanya, dan beberapa 5 atau 6 poin yang beliau sampaikan itu di apa namanya di diskusi beliau. Padahal anak masih muda kok iso malah gitu. Termasuk Rocky Gerung itu ya sering kan, jane negara yang paling adil ya negara yang berlanjut Islam, biasa secara ini ya. Alhamdulillah banyak orang yang punya pemikiran itu. Nanti kita juga pengen agar negeri kita sebenarnya meskipun tidak langsung nyebut Islam, tapi negeri kita sebenarnya sudah sangat, harusnya kalau dilakukan sudah sangat bisa untuk ditegakkan Islam, karena tadi Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undangnya ada gimana tentang agama negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, itu pasal 29. Itu berarti kan negara yang nggak boleh buat aturan melanggar aturannya Allah kan gitu mestinya. Nah, tinggal cuma memang segala sesuatu tinggal siapa yang menafsirkan. Nek penguasanya soleh takut sama Allah ya itu bagus, tapi kalau penguasanya tidak soleh ya sak ngarepe dhewe gitu. Baik. Kemudian selanjutnya jadi terus kemudian alam ya'lam bi anallaha yara. Alam ya'lam bi anallaha yara.
Betul nggak itu? Alam ya'lam bi anallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu yara, Allah itu melihat. Ini apa? Dari ini kita diminta untuk bisa masuk ke derajat ihsan. Ihsan itu beribadah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya apa? Orang yang ihsan melihat Allah itu dia bukan membayangkan zat Allah, tapi bisa menikmati, merenungkan asma sifat Allah. Allah yang Ma'al Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian terbayang kasih Allah, itu namanya seakan melihat Allah seperti itu. Fa ilam takun taru fa innahu yaraka. Kalau enggak belum bisa seperti itu, paling tidak engkau sadar Allah melihatmu. Paling tidak engkau sadar Allah melihatmu atau membersamai. Paling tidak itu. Ini makom ihsan. Nah, ini tadi ayat ini mengingatkan orang kafir ya, dia enggak sadar ya. Alam ya'lam bi Allah yara, yang diperbuat Abu Jahal itu Allah lihat gitu. Ini yang juga perlu kita tingkatkan diri kita masing-masing, karena kita juga sering lemah ihsan kita ya kepada Allah, sehingga akhirnya kita sering terjerumus ke dalam dosa-dosa. Kita saat sholat misalnya, sebenarnya kita kalau merenungkan baca itu jadi ya sering diingatkan Allah. Ketika kita rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bangkit rukuk, sami Allahu liman hamidah. Itu ngelingke Allah sami'a, mendengar. Siapa yang memujinya kan, oh berarti Allah mendengar. Ini rasa muraqabatullah ini yang memang terus perlu kita pupuk dalam jiwa kita, termasuk dalam tarbiyah kita dan anak kita. Ini kalau sudah berhasil, Masya Allah ini ya, sudah enak sekali ini. Kalau sudah berhasil merasakan muraqabatullah ini, berarti tarbiyah sudah sangat sukses, sehingga tidak butuh pengawasan dari manusia, cukup pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dulu para ahli ulama-ulama itu berusaha menanamkan ke dalam anak-anaknya. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah misalnya, ketika beliau habis dilantik jadi khalifah, beliau istirahat, siang-siang istirahat. Abdul Aziz putranya mengetuk pintu, "Abah, Anda kok nggak segera melaksanakan tugas kekhilafahan? Nanti dulu anakku, sore mungkin lah, ini saya baru keletihan, tak istirahat dulu." Tapi si anak langsung bicara, "Abah yakin hidup sampai nanti sore?" Masya Allah ya, punya anak yang kayak gini. Ini artinya tarbiyahnya Umar betul-betul sangat berhasil, sehingga sampai beliau istirahat sebentar saja ditegur oleh anaknya. Orang-orang yang merasakan muraqabatullah, yang merasakan tadi mengingat kematian juga, itu kemudian menjadi orang-orang yang sangat kuat dalam beriman dan beramal soleh. Tapi orang yang tidak merasakan muraqabatullah ini biasanya mudah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Bagaimana agar kita bisa merasakan muraqabatullah? Ya tadi harus banyak merenung, harus tafakurnya kuat bahwa Allah. Dulu ada orang tua ngajari anak-anak masih kecil tuh, mau tidur disuruh ngucap berapa ya, 21 atau 30 kali. Pokoknya meh turu iling-ilingo Allahumma'i, ulang-ulangi sampai 30 kali, Allahumma'i, Allahumma'i. Lama-lama anak ini merasa sadar bahwa saya betul-betul bersama Allah. Itu thariqah sebagian salaf dalam menanamkan jiwa muraqabatullah kepada anak-anaknya. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
Kemudian kalla la illam yang tahi lanasfa'am bin nasiyah. Sungguh kalau dia tidak berhenti, Abu Jahal tidak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, akan kami ambil, akan kami cabut nyawanya melalui nasiyah. Nasiyah itu apa? Ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang kadzibah, manusia yang kadzibah, dusta dalam perkataan, suka dusta, khati'ah, salah dalam perbuatan, tidak ikuti syariat. Itu ancaman Allah kepada Abu Lahab, Abu Jahal dan yang semisalnya. Kalau dia nggak berhenti mengganggu umat Islam, lanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Jadi ini ancaman Allah kepada orang-orang kafir ya, yang insya Allah bagi Allah sangat mudah untuk menghancurkan orang-orang kafir itu sendiri. Nah sekarang mungkin kita terpikir, ini kok Netanyahu nggak dimati-matikan Allah nih. Kajiannya luar biasa ya, kita tidak tahu, tetapi tidak hikmahnya mungkin Allah menghendaki banyak mujahidin yang syahid dari kalangan muslimin Gaza. Semoga demikian ya, termasuk juga supaya umat Islam terbangkitkan semangatnya, tahu bahwa ternyata orang-orang kafir itu ya segitu itu ya, Yahudi itu begitu itu, yang selalu menyakiti dan mendolimi umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Fal yad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah. Maka kemudian Allah memberikan tantangan, hendaklah dia memanggil Nadiyah. Nadiyah itu apa? Gengnya, kelompoknya. Silakan panggil kelompoknya. Sanad'uz zabaniyah, kami akan memanggil malaikat penjaga neraka jahanam, yaitu zabaniyah, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Jemaah sekalian, ini juga ancaman kepada orang-orang yang sombong. Dulu kan orang-orang kafir itu ketika mendengar ayat di neraka ada 18 malaikat, mereka merasa cuma 18, kita punya anggota banyak, kita punya suku, nanti kita lawan, itu ya. Mereka orang-orang kafir itu mikirnya nggak cetok gitu, dikira 18 nggak ada lain, padahal malaikat yang di neraka itu jumlahnya banyak sekali. 18 kan mungkin semacam pimpinannya, bukan orang-orang semuanya. Orang yang narik neraka aja, ditarik mendekat kepada masyarakat itu membutuhkan 70.000 tali. Setiap tali ditarik 70.000 malaikat. Yang narik neraka aja jumlahnya 4.900.000.000 malaikat. Apalagi nanti yang menjaganya, yang mereka syidadun, giladun, la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Itu karakter malaikat yang menjaga neraka itu syidad. Mereka keras itu ya. Tidak mengenal kompromi, tidak ada yang namanya negosiasi, tidak ada. Di neraka tidak ada sama sekali itu. Mereka seperti itu. Nah, orang-orang kafir ini memang ma qaddarullah haqqa qadrih. Orang kafir ini memang kesalahannya adalah tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan ini kadang-kadang terjadi dari orang-orang Islam yang tidak paham, yang nggak ngaji, akhirnya menganggap Allah itu kayak kadang kayak koncone, kayak apa, game main-main. Termasuk sekarang yang banyak muncul di medsos itu ya, di Facebook kan nggawe konten hari pertama di neraka dengan nada ngenyek, menghina itu. Ya Allah, ini mesti orang imane bodoh seperti itu. Dia termasuk sudah melecehkan salah satu keyakinan umat Islam tentang neraka jahanam. Baik, kemudian ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Jadi ini sekali-kali tidak, jangan taat pada dia, pada orang yang fasik Abu Jahal tadi. Wasjud, kalau sujud, waqtarib, dan mendekat kepada Allah. Dari sini juga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika ada orang ngajak-ngajak itu harus ditimbang dengan timbangan syar'i, Quran, Sunnah. Ini ajakannya sesuai Quran atau melanggar Quran dan hadis. Karena seorang muslim itu memang ketaatan mutlaknya itu pada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada amir, orang tua, pemimpin, dan segala itu taat ketika tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kalau nggak sesuai, nggak boleh ditaati. Itu kaidahnya. Maka Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau diajak maksiat kepada Allah al-Khaliq. Gitu. Nah, ini ada ceritanya itu ya. Ada ceritanya sedikit bahwa ketika itu Rasulullah ngirim pasukan, ada panglima perangnya itu tiba-tiba ngumpulkan pasukannya. Kumpul, siap, ambil kayu bakar, pencar, ambil. Akhirnya mereka membuat api yang besar, bakar apinya, bakar apa? Kayunya, bakar unggun yang besar. Setelah itu beliau berkata, amirnya itu, sekarang semuanya dengarkan perintah Nabi, harus taat pada amir. Siap. Sekarang saya perintahkan masuk ke api. Mulailah gaduh itu pasukannya. Masuk perintah masuk ke dalam api, mati dong kita. Tapi ini perintah amir harus kita lakukan. Jangan, ini enggak sesuai dengan syariat. Akhirnya berdebat. Ada yang mau loncat, baru amirnya berkata, stop, ini cuma sudah guru saja. Setelah itu disampaikan oleh Nabi. Rasulullah tadi diperintah amir untuk untuk jegur ke api. Nah, Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau diajak maksiat kepada al-Khaliq, Allah Ta'ala. Jadi kita ini taat mutlak yang pada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kepada amir, kepada selain dua-dua itu timbangnya sesuai syariat tidak. Kalau sesuai, bismillah. Kalau enggak, berarti enggak boleh taat. Gitu. Diajak korupsi, ya jangan mau, karena itu enggak boleh. La tuti'hu. Wasjud, waktu maka kita juga berusaha untuk terus mendekat kepada Allah, hidup kita untuk mencari ridho Allah. Makanya hidup kita ini sering kita simpulkan di ayat, di doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Hidup kita itu aja. Hidup kita itu intinya, ya Allah saya mohon ridhomu dan surgamu. Intinya itu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkanlah kami dari kemurkaanmu dan neraka. Hidup kita itu arahnya ke situ. Kalau ingin hidup yang baik, jangan yang lainnya. Nah ini wasjud waqtarib, mendekat pada Allah agar Allah ridho, sampai Allah ridho kepada kita. Jangan pernah bosan, karena hidup kita memang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengarah ke sana, bismillah, namanya amal soleh. Yang mengganggu sana, kita berusaha meninggalkan, itu biasanya dosa. Baik, jangan sekalian, demikian sudah pas Isya. Alhamdulillah selesai ayat yang ke-16, yang intinya kita simpulkan bahwa kita berusaha untuk ini ya, untuk tidak mengikuti orang yang melampaui batas, orang-orang yang melarang syariat, dan orang-orang yang yang menginginkan keburukan bagi umat Islam. Kita harus berusaha mendekat kepada Allah, mengikuti Quran dan Sunnah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.